Ya, kenaikan pajak bumi dan bangunan ini mendadak jadi bahan pembicaraan di banyak daerah. Dari yang tadinya tenang, muncul gejolak warga yang kaget begitu ya melihat tagihan yang fantastis. Kasus yang paling ramai tentu saja datang dari Kabupaten Pati. Hingga DPRD harus turun tangan dengan hak angket. Tapi apakah hanya Pati saja atau ada pola yang terjadi di wilayah lainnya? Kita akan membahasnya dalam pajak naik di sejumlah daerah. Waspada kejadian Pati ini terulang. Baik pemirsa, jadi Panitia Khusus Hak Angket DPRD Pati ini mulai menelusuri asal-usul kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dinilai tidak masuk akal oleh warga. Dalam temuan terbaru ada 3 camat yang dipanggil dan juga diperiksa. Hasilnya apa? Mereka serempak bilang tidak pernah mengusulkan kenaikan 250% itu. Padahal sebelumnya Bupati Sudewo menyatakan kenaikan PBB P2 itu berasal dari usulan para camat, kepala desa dan juga tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya Ketua Pansus DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menegaskan bahwa pernyataan Bupati itu tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Menurut kesaksian ketiga camat, mereka hanya diinformasikan soal angka kenaikan, tapi tidak pernah mengusulkannya sendiri. Dan lebih panas lagi, saat dituruni langsung oleh tim Pansus ke lapangan, ada warga yang mengaku bahwa kenaikan PBB mereka bukan cuman 250%. Bahkan ini bisa sampai 500% dan bahkan lebih fantastisnya lagi bahkan hingga 1000%. Dan menurut Teguh, anggota Pansus tidak diam saat liburan. Mereka turun ke lapangan, menerima banyak keluhan dari masyarakat, dari mulai kenaikan pajak yang nggak wajar hingga ketidakjelasan proses penetapannya. Kasus di Pati memang menjadi sorotan, tapi apakah hanya di sana saja kenaikan PBB P2 yang terjadi? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, isu kenaikan PBB ternyata nggak hanya terjadi di Pati saja. Sejumlah daerah lain di Pulau Jawa mulai ramai dengan keluhan serupa. Salah satunya yang terjadi di Jombang. Di daerah ini beberapa warga mengaku tagihan PBB mereka ini naik hingga 1000%. Contohnya saja ada Bapak Joko dengan nama lengkap Joko Fatah Rohim. Beliau adalah seorang warga desa di Pulau Lor. Jadi tagihan Pak Joko ini PBB P2-nya itu semula ini hanya Rp334.000 saja pada tahun 2023. Dan ini melejit menjadi 1,2 juta di tahun 2024. Dan hal serupa ini dialami juga oleh Munaji Prajitno dari Desa Sengon dengan salah satu objek pajaknya naik hingga 1.202%. Namun terkait hal ini, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah produk keputusannya sendiri. Ia hanya melanjutkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2023 yang disahkan sebelum ia menjabat. Dan untuk menanggapi keluhan warga, Pemkab Jombang telah membentuk tim khusus untuk mengurus permohonan keringanan pajak. Selanjutnya selain di Jombang ada juga di Kota Cirebon, Jawa Barat. Di sana warga juga melaporkan kenaikan PBB yang fantastis. Salah satunya adalah warga bernama Dharma Surya Pranata. Jadi Pak Dharma ini adalah warga Jalan Raya Siliwangi yang kaget begitu ya. Karena tagihan PBB rumahnya kok naik dari 6 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 65 juta di tahun 2024. Meskipun ada warganya yang PBB-nya naik drastis, Wali Kota Cirebon Effendi Edo ini membantah angka kenaikan ini mencapai 1000%. Namun ia mengaku sedang melakukan kajian ulang atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan juga retribusi. Selanjutnya selain 2 kota ini di mana lagi? Jadi besarnya kenaikan PBB juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Semarang di Jawa Tengah. Ada seorang warga bernama Tukimah, warga Ambarawa. Ini mengaku tagihan PBB rumahnya naik 441%. Dari yang semula hanya Rp161.000 saja di tahun 2024, ini melonjak menjadi Rp872.000 di tahun 2025. Namun menurut Bupati Semarang, Ngasti Nugraha, tidak semua wajib pajak untuk PBB P2 ini mengalami kenaikan. Dari total
775.009, nilai objek pajak atau NOP hanya sekitar 45.977 NOP yang naik. 13.912 NOP ini turun dan sisanya yaitu 715.120 NOP ini nilainya tetap. Ia juga menjelaskan bahwa dasar penghitungannya ini mengacu pada NJOP atau nilai jual objek pajak dan lokasi atau wilayah objek pajak itu sendiri. Ia juga menambahkan bahwa untuk warga yang keberatan, Pemkab Semarang ini membuka ruang untuk ajukan keringanan PBB melalui asesmen di BKUD. Ngesti juga menyebut ada kriteria khusus tapi ya yang bisa mendapatkan keringanan hingga 50%. Di antaranya adalah lansia, lalu pensiunan, veteran, dan juga wilayah yang terdampak wabah seperti di Banyu Biru dan juga Jambu yang terserang hama tikus. Selanjutnya selain di Semarang ini juga ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Bone. Jadi isu kenaikan PBB juga menyulut gejolak di Kabupaten Bone. PBB di daerah ini dikabarkan naik hingga 300%. Dan memicu unjuk rasa yang ricuh di depan gedung DPRD Bone. Puluhan mahasiswa HMI ini terlibat bentrokan dengan aparat setelah merasa aspirasinya ini tidak didengar. Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong ini mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut dan menyebutnya belum final secara hukum. Pihaknya juga berkomitmen akan mengawal pembatalan jika tidak memenuhi asas legalitas. Selanjutnya, setelah ramai-ramai isu kenaikan PBB di berbagai wilayah di Indonesia, Istana Negara akhirnya angkat bicara. Mensesnek Prasetyo Hadi, ini yang juga merupakan jubir Presiden, membantah. Beliau membantah bahwa kebijakan ini dipicu oleh kurangnya transfer anggaran dari pusat ke daerah. Menurutnya kebijakan kenaikan PBB di tiap daerah berbeda-beda dan bukan berasal dari desakan maupun keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Prasetyo menyebut kasus kenaikan PBB di Pati tidak bisa dijadikan patokan untuk daerah lainnya dan pertimbangan untuk kenaikan pajak itu sudah dilakukan oleh masing-masing Pemda berdasarkan kondisi wilayah. Oke, kasus kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 kini tak lagi jadi isu lokal semata. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat hingga ke Sulawesi Selatan. Gelombang keluhan terkait kenaikan pajak terus bermunculan. Besarnya pun bervariasi dari ratusan persen hingga menyentuh ribuan persen. Dengan respon yang juga beragam dari Pemda. Istana telah menegaskan bahwa kebijakan ini sepenuhnya hak Pemda dan bukan implikasi langsung dari pengurangan alokasi transfer pusat. Di tengah kebingungan publik, hanya satu harapan yang mengemuka. Semoga kebijakan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak memberatkan warga negara.